Merhaba untuk pecinta serial Turki Jalim Istanbul, balik lagi di channel Art Channel. Berikut ini lanjutan dari serial Turki kesayangan Jalim Istanbul, Tamam Arkadaşlar. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng. Selamat menonton semuanya. Di scene ini, Ceren tidak mau kalah. Ceren akan pergi ke rumah Karacay dan memberitahu pada semua orang bahwa bayi ini bukan dari Nedim, namun dari Cenk. Neriman melarangnya. Kemudian Senis datang, lalu Ceren menyalahkan semuanya pada Senis. Senis berkata, "Jika kamu berpikir lagi, apa karena aku atau ibumu? Aku merasa kasihan padamu. Bahkan ibunya pun tidak bersamamu. Ketika aku berjuang dengan yang aku miliki untuk melindungi anakku, apa yang ibumu lakukan, Ceren? Dia melawanmu. Bukan aku, ibumu yang menghabisimu. Ibumu menembakmu dari belakang." Di scene ini, Cemre melihat Agah membawa Nedim. Kemudian Nurten datang memanggil Cenk karena ayahnya. Cenk berkata, "Tapi ayahku pergi ke suatu tempat." Nurten menjawab, "Kamu juga ikut dengan mereka." Lalu Cenk datang menghampiri ayahnya dan bertanya. Agah menjawab, "Hari ini akan menjadi awal yang baru untuk kita semua." Cemre terus memandang pada Nedim. Kemudian Cemre menghampiri Seher. Cemre ingin ikut menemui Ceren. Tiba-tiba Seher turun dari bis, lalu Cemre mengejarnya. Cemre berkata, "Ibu, kenapa berhenti? Apa kita akan mulai berjalan sekarang?" Seher menjawab, "Kamu lihat mataku dan katakan yang sebenarnya. Kenapa kamu ikut denganku? Kamu tidak datang untuk perkelahian atau kebisingan. Kenapa kamu ingin melihat adikmu?" Cemre menjawab bahwa dia ingin berbicara dengan Ceren. Agah membawa Nedim ke perusahaan. Agah berkata, "Kerajaan yang kamu lihat ini milikmu, Singaku. Semua yang kamu lihat di sini adalah milikmu." Di scene ini, Senis terus memprovokasi Ceren. Neriman memperingatkan Senis, namun Senis memperingatkan balik Neriman. Kemudian Seher datang dan terkejut melihat Senis. Senis berkata, "Nyonya Seher, jam berkunjung ya? Hanya gadis itu ditinggalkan tanpa seorang ibu. Aku mencoba untuk melakukan tugasku." Seher menjawab, "Putriku, bukan tugasmu." Senis berkata, "Kasihan. Ini adalah harga dirimu sehingga kamu menjatuhkanku di hadapan suamiku. Karena aku jatuh dan bangun, tapi aku tidak pernah lupa siapa yang menjatuhkanku." Seher menjawab, "Kasihan, karena kamu jatuh di mata suamimu, bukan aku. Kamu menjatuhkan dirimu sendiri." Senis tersenyum lalu pergi. Seher ke kamar Ceren dan memberitahu bahwa Cemre ingin berbicara dengannya. Lalu Neriman masuk dan berkata, "Apa yang akan dibicarakan dengan pengkhianat itu?" Neriman melarang Ceren untuk bertemu dengan Cemre. Kemudian Neriman memprovokasi Ceren dan Seher. Namun Seher tidak mendengarkan Neriman. Seher berkata, "Putriku, kakakmu ingin berbicara berdua denganmu." Ceren hanya diam dan pergi. Ketika Neriman ingin mengejar Ceren, Seher menahannya dan melarangnya untuk ikut campur. Di scene ini, Ceren datang menemui Cemre. Ceren berbicara panjang lebar, namun Cemre menghiraukannya. Cemre bertanya alasan Ceren ingin menjadi musuhnya, dan bertanya alasan Ceren yang sangat membenci Nedim. Lalu Ceren menyuruh Cemre menanyakan jawaban ini kepada Cenk. Agah membawa Nedim ke ruangan ayahnya. Cenk merasa tidak nyaman dengan apa yang dikatakan ayahnya. Lalu Agah menyuruh Cenk menarik kursinya. Agah berkata, "Jadi sekarang kamu menemukan tempatmu, Singaku. Meja dan kursi ini akan menjadi milikmu besok. Semua yang kamu lihat di sini adalah milikmu. Ada satu hal yang harus kamu lakukan, Nedim. Berdiri. Berdiri dan katakan aku di sini." Kemudian telepon berdering lalu Agah pergi. Cenk berkata, "Apapun yang aku pikirkan itu seperti masa kecil kita. Apa kamu ingat?" Cenk berkata, "Sisanya adalah detail." Lalu Cenk pergi. Nedim berkata, "Aku tidak menginginkannya, aku tidak mau." Nedim melempar sesuatu pada foto ayahnya, sehingga foto dia dan ayahnya jatuh. Kemudian Agah datang menatap Nedim. Saat Cenk keluar dari perusahaan, Senis datang. Senis berkata, "Ketika aku melihat wajahmu, semuanya jelas. Bukankah seperti ini di masa kecilmu? Semua mainan itu milik Nedim." Kemudian Senis memprovokasi Cenk lagi. Di scene ini Agah meminta penjelasan pada Nedim alasan Nedim merusak foto ayahnya.
Senis menghampiri Aga karena ingin berbicara, namun Aga bertanya, "Di mana Jeng?" Senis berkata, "Ada apa lagi?" Aga tidak menjawab lalu pergi. Senis mengejarnya. Seher bertanya pada Ceren apa yang dibicarakan mereka berdua, karena Seher ingin tahu apa yang dibicarakan putri-putrinya. Ceren ingin kembali ke rumah Karacai, namun Seher berkata, "Itu tidak baik untukmu putriku." Ceren menjawab, "Itu tidak baik untukku, mungkin akan baik untuk putrimu." Lalu Seher memperingatkan Ceren. Di scene ini, Cemre mengingat dan penasaran apa yang dikatakan Ceren. Lalu Cemre menelepon Jeng berkali-kali namun tidak dijawab. Akhirnya Cemre melihat Jeng pulang. Jeng mabuk, lalu Cemre membawanya. Di scene ini, Aga meminta penjelasan pada Nurten tentang apa yang dilihat Nurten. Nurten menjelaskan bahwa Jeng dan Cemre tidur terpisah. Nurten melihat Cemre naik ke kamar Nedim seperti pencuri. Cemre menyelimuti Nedim lalu pergi. Kemudian Nurten masuk ke kamar Jeng dan berkata, "Apa kamu tidur di sofa? Tuan Aga memanggilmu." Kemudian Cemre dan Aga berbicara. Aga berbicara tentang pernikahan. Cemre berkata, "Betapa indahnya itu. Sekali lagi menikah." Aga menjawab, "Karena mereka menyebutnya beruang cincin, tetapi sebelum kamu mendapatkan beruang, pria itu, suamimu sudah menjadi kotoran." Aku katakan kenapa. Istrinya mendatangiku dan berkata begitu. Cemre menjawab, "Putramu bukan anak kecil Tuan Aga." "Iya, aku istrinya, tapi aku bukan penjaganya." Aga berkata, "Kamu bilang bukan penjaga suamimu, kamu menjaga Nedim sebanyak yang kamu jaga. Benar bukan?" Cemre terdiam lalu berkata, "Aku tidak mengerti di mana kamu mencoba untuk mencapai ini Tuan Aga." Aga menjawab, "Lihat, kita berada dalam situasi yang sama. Aku juga tidak mengerti kemana kamu mencoba untuk pergi. Ketika Nedim tidak berada di kamarnya selama 1 jam di siang hari, kamu mengejarnya seperti anak sapi yang gila. Tapi kamu tidak peduli di mana suamimu di malam hari. Kenapa dia mabuk? Bagaimana kondisinya? Aku juga tidak mengerti. Kemana kamu mencoba untuk pergi?" Cemre berkata, "Sebaiknya aku melihat apakah Jeng sudah bangun." Lalu Cemre pergi. Aga berkata, Tidak akan berhasil. Itu tidak cocok. Sudah tidak pantas lagi kamu suka pada Nedim." Lalu Cemre pergi. Nurten memberitahu Seher bahwa Cemre dan Jeng tidur terpisah. Ketika Jeng bangun, Jeng membuka 2 pesan panggilan, dan salah satu itu dari Ceren. Jeng terkejut dan menelepon Ceren. Jeng berkata, "Ceren, apa kamu mengatakan sesuatu pada Cemre?" Ceren menjawab, "Mari kita lakukan seperti ini sekarang. Aku akan memberimu lokasi. Belum ada yang jelas. Jenis kelaminnya belum jelas." Jeng berkata, "Ceren, apa yang kamu bicarakan?" Kemudian Ceren meminta untuk bertemu dengan Jeng. Di scene ini, Senis mengingat waktu Damla menelepon ayahnya. Senis menghampiri Damla dan mengajaknya pergi. Zivan dan Damla membicarakan pernikahan kakaknya. Lalu Senis datang. Damla berkata, "Benar-benar kalian semua mengejarku." Zivan menjawab, "Mengapa ibumu mengejarmu putriku?" Kemudian Senis memanggil Damla. Seher menunggu Cemre di depan ruangan Aga. Lalu Cemre melihat Jeng dan mengejarnya, namun Jeng tidak mendengarkan Cemre dan pergi. Aga mempertanyakan pernikahan Cemre dan Jeng pada Seher. Aga berkata, "Menantu masih berhubungan dengan Nedim, bukannya berdiri dengan suaminya. Pernikahan macam apa ini? Aku tidak mengerti. Apa ada yang tidak kita ketahui, Nyonya Seher?" Seher hanya diam. Di sini ini Jeng menghampiri Ceren. Ceren berkata, "Kami punya bayi. Bahkan setelah lahir aku tidak tahu apa aku bisa menggendongnya. Kita punya bayi. Ketika kamu dihancurkan dengan istrimu di rumah besar itu, sekarang aku hanya memiliki ini Jeng. Jika aku berbicara, siapa yang akan kalah?" Lalu Ceren meminta pada Jeng untuk kembali ke rumah Karacai. Di scene ini Senis mengajak Damla berbelanja. Kemudian Senis menyuruh Damla untuk berbicara tentang sesuatu di rumah. Damla berkata, "Kakakku menikah. Ibu dan ayah tidur dengan kamar terpisah." Senis berkata, "Sesuatu lain sedang terjadi. Kamu tahu betul." Damla tertawa. Senis berkata, "Pada hari Ceren diasingkan kamu bersama ayahmu. Dia menjawab teleponmu.
Aku mendengarkanmu. Damla diam, lalu Damla mengatakan semuanya pada Senis walaupun sudah berjanji pada Agah. Di scene ini, Seher menghampiri Cemre dan berkata, "Aku heran kenapa kamu masih berusaha sibuk dengan Tuan Nedim. Jadi, jika kamu memiliki masalah dengan suamimu, kamu akan memberitahuku dengan jelas. Kenapa kamu masih berkeliling sambil berkata, 'Nedim, Nedim'? Aku tidak mengerti. Kenapa kamu masih sibuk dengan Tuan Nedim?" Cemre menjawab, "Suamiku datang, aku akan sibuk dengannya." Cemre menghampiri Jeng dan berkata, "Jangan lihat ibuku, peganglah tanganku. Kita harus berbicara, ayo pergi ke pantai." Sementara Nedim memperhatikan Jeng dan Cemre dari atas. Di scene ini, Agah membatalkan surat kuasa Nedim dengan Senis. Agah mengambil surat kuasa Nedim untuk menjadi tanggung jawabnya. Lalu Senis pergi dan berkata, "Sekarang berakhir. Ini terlepas dari tanganku. Nedim bisa disembuhkan kapan saja. Dia akan mengingat semuanya." Di scene ini, Cemre bertanya kenapa Jeng melarikan diri darinya. Namun, Jeng malah bertanya tentang perasaan Cemre pada Nedim. Di scene ini, Senis berkata pada Jeng bahwa Agah mencurigainya. Senis berkata, "Ayahmu mencurigai sesuatu. Dia mencurigai kita. Dia menyembunyikan kesembuhan Nedim." Jeng menjawab, "Apa Nedim semakin baik?" Senis berkata, "Ini bukan suara anakku. Apa ini suara ketakutan?" Jeng menjawab, "Ibu, apa kamu tahu apa yang kamu katakan?" Senis berkata, "Apa yang terjadi? Apa kamu takut? Kamu telah bermain sebagai pahlawan selama berbulan-bulan. Kenapa sekarang kamu takut? Itulah sebabnya kamu menikahi gadis itu? Bukankah kamu menikah untuk menjadi alat kesembuhan Nedim? Pernikahanmu adalah bom yang kamu bawa di atas kepala kami. Aku takut Cemre. Tapi sekarang aku takut ayahmu." Jeng menjawab, "Sekarang apa yang akan kita lakukan?" Senis berkata, "Apa kamu penasaran? Saat kamu menikah, kamu siap segalanya. Apa yang terjadi? Apa yang berubah? Apa ayahmu membawa kalian berdua dan membawa kalian ke perusahaan? Setidaknya kamu tidak menyangkalnya. Apapun yang kamu lihat di perusahaan baru muncul di benakmu, bukan? Apa yang akan terjadi padamu? Apa yang telah ibumu perjuangkan selama bertahun-tahun, kamu baru saja mendapatkannya." Jeng menjawab, "Ibu, ini bukan tentang uang." Senis berkata, "Tentu saja tidak. Itu ketakutan, misalnya kehilangan. Semuanya bukan hanya uangmu, tapi semuanya." Jeng menjawab, "Aku tidak ingin kehilangan apapun. Tapi aku tidak mau semuanya seperti dulu. Aku tidak ingin menyingkirkan anak itu dengan membuatnya sakit, Bu." Kemudian Senis mengatakan bahwa ini terlambat dan Senis menyuruh Jeng untuk menyingkirkan Cemre. Di scene ini, Cemre datang ke kamar Nedim dan mengingat apa yang Jeng katakan padanya waktu di pantai. Ketika Cemre pergi, Nedim membuka matanya. Cemre berlari dari kamar Nedim dan Agah melihatnya. Oke teman-teman, sampai sini saja kelanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi dan video lanjutan terbaru. Kalau kalian suka videonya, silahkan like video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Host Cakal Hadi, bye-bye.